Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Septaraihani, NIM 19804244034, Prodi Pendidikan Ekonomi D19, dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Ayunda, NIM 1980424432, dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B19 kelompok 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Damayanti, NIM 198042444038, dari Prodi Pendidikan Ekonomi D19 dari kelompok 7. Halo, perkenalkan, nama saya Mendaso, NIM 1980424901, dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B19 dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar input. Pasar input, atau bisa juga disebut faktor pasar produksi, adalah tempat di mana faktor-faktor permintaan dan penawaran produksi, yaitu ada faktor alam yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, uang, dan pengusaha. Intinya di sini faktor produksi itu adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya adalah karakteristik pasar input. Di sini pasar input mempunyai beberapa karakteristik, yaitu di sini ada 7 karakteristik. Yang pertama adalah pasokan berasal dari konsumen, permintaan berasal dari produsen. Yang kedua, menawarkan faktor-faktor produksi termasuk alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dalam bentuk sewa, upah dan gaji, bunga dan keuntungan. Yang keempat, penawaran faktor produksi dapat bersifat monopoli, sedangkan permintaan bersifat kolektif. Yang kelima, pasar ini bukan fisik, tetapi merupakan suatu bentuk kegiatan. Yang keenam, di pasar input, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. Yang ketujuh, jenis penawaran dan permintaan didasarkan pada produksi yang diperoleh. Berikutnya yaitu ada faktor produksi pasar input. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu pasar tanah atau sumber daya alam. Yang kedua pasar tenaga kerja. Yang ketiga pasar modal. Yang keempat kewirausahaan. Yang dimaksud dengan pasar faktor produksi sumber daya alam yang berupa tanah, yaitu semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, laut, dan udara, atau sering disebut sumber daya alam. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pasar faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia, yaitu faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja, baik jasmani maupun rohani, serta terdidik atau tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia, yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, yang ketiga ada pasar faktor produksi modal. Yang dimaksud di sini adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal atau kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin atau peralatan saja, tetapi juga modal uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Di sini modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Terus, yang terakhir ada pasar faktor produksi pengusaha atau yang disebut dengan kewirausahaan. Faktor produksi pengusaha ini merupakan orang-orang yang berjiwa wira swasta atau mempunyai kecakapan dalam tata laksana perusahaan atau managerial skill. Selanjutnya adalah lead market
atau juga bisa disebut dengan pasar tanah. Pasar tanah ini di mana masyarakat memiliki kebebasan dalam bertransaksi tanah banyak, diyakini akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh pelakunya. Setiap kegiatan makhluk hidup di dunia ini bertumpu pada tanah. Bagi manusia merupakan tempat untuk melakukan semua aktivitas domestiknya. Jadi di sini market merupakan pasokan lahan merupakan pasokan inelastis yang sempurna karena jumlah lahan tidak tetap. Produsen mendapatkan keseimbangan saat MRP tanah sama dengan MCF. Harga tanah dipengaruhi oleh produktivitas tanah, lokasi tanah, status kepemilikan tanah. Yang dimaksud dengan produktivitas tanah di sini adalah dapat didefinisikan sebagai kemampuan tanah untuk memproduksi sesuatu spesies tanaman atau suatu sistem pertanaman pada suatu sistem pengolahan tertentu. Jadi di sini produktivitas tanah adalah ekspresi faktor tanah dan bukan tanah yang mempengaruhi hasil tanaman. Selanjutnya ada lokasi tanah, dan yang terakhir ada status kepemilikan tanah. Yang dimaksud dengan status kepemilikan tanah di sini adalah surat bukti atau bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Keseluruhan hak atas tanah dibukukan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanaman Nasional, yaitu BPN. Selanjutnya adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja di sini adalah suatu pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Yang dimaksud dengan penjual tenaga kerja di sini adalah para pencari kerja, pemilik tenaga kerja, sedangkan pembelinya adalah orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Atau bisa juga di sini pasar tenaga kerja diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau dalam kurung pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Demand of production factor dipengaruhi oleh harga input. Jika harga input naik, maka permintaan input akan menurun. Harga input lainnya terbagi menjadi pengganti dan pelengkap. Pengganti, permintaan input naik jika harga input B naik. Pelengkap, permintaan input A menurun jika harga input B naik. Permintaan output, jika permintaan pengeluaran naik, maka permintaan masukan juga naik. Demand input lainnya terbagi menjadi dua, pengganti dan pelengkap. Pengganti, permintaan masukan A naik jika permintaan masukan B menurun. Pelengkap, permintaan input A naik jika permintaan input B naik. Marginal Productivity Theory. Marginal Productivity Theory sama dengan MC sama dengan MP. MC atau biaya marginal produksi, biaya yang dibayarkan oleh produsen saat menambah satu unit input. MP atau produktivitas marginal produk, produktivitas marginal dari penambahan produk diciptakan oleh faktor produksi atau input. MP sama dengan kurva permintaan dari input. Permintaan faktor produksi, harga faktor produksi yang lainnya terbagi menjadi dua, yaitu substitusi dan komplement. Substitusi saat berkaitan dengan sifat hubungan antar faktor produksi, permintaan terhadap suatu faktor produksi akan meningkat bila harga faktor produksi substitusinya makin mahal. Komplement, permintaan terhadap faktor produksi akan menurun jika harga faktor produksi komplementnya makin mahal.
Kemajuan teknologi. Jika kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas, maka permintaan terhadap faktor produksi akan meningkat. Jika kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka permintaan tenaga kerja juga akan meningkat. Ini merupakan hubungan yang bersifat komplementer. Harga faktor produksi. Yang dimaksud harga faktor produksi adalah upah dan gaji untuk tenaga kerja atau sewa untuk barang dan modal tanah. Jika faktor produksi bersifat normal, makin murah harganya, maka makin besar jumlah yang diminta. Permintaan terhadap output. Makin besar skala produksi, maka makin besar permintaan terhadap input, kecuali input tersebut bersifat inferior. Perfect competition. Pasar tenaga kerja. Rumah tangga sebagai pemilik tenaga kerja jika dapat mempengaruhi harga tenaga kerja atau upah, sehingga upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran. MPL lebih besar dari W, sama dengan tenaga kerja terlalu sedikit, sehingga jumlah tenaga kerja dapat ditingkatkan untuk mencapai kesetimbangan. MPL lebih kecil dari W, sama dengan tenaga kerja terlalu banyak, sehingga jumlah tenaga kerja harus dikurangi untuk mencapai keseimbangan. Dari kurva ini, keseimbangan terjadi pada saat penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja, yaitu di titik upah keseimbangan atau W dan jumlah jam kerja sebanyak L setelah tingkat upah keseimbangan tercapai. Setiap perusahaan di dalam industri perusahaan mempekerjakan orang sampai pada titik di mana nilai marginal produk tenaga kerja atau value of marginal product of labor sama dengan upah di pasar kerja yang kompetitif, yaitu di titik E. Selanjutnya adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja di sini adalah suatu pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Yang dimaksud dengan penjual tenaga kerja di sini adalah para pencari kerja, pemilik tenaga kerja, sedangkan pembelinya adalah orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Atau bisa juga di sini pasar tenaga kerja diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau dalam kurung pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Selanjutnya itu pasar tenaga kerja menurut Sani, di mana satu perusahaan versus banyak tenaga kerja. Pengertian satu perusahaan bukan berarti secara fisik, tetapi perusahaan-perusahaan tergabung dalam satu asosiasi perusahaan yang membuat perilaku seragam di antara anggotanya. Dengan demikian, perusahaan menurut Sani atau satu perusahaan tadi memiliki kekuatan nyata dalam pasar untuk menentukan tingkat upah. Dalam situasi ini, upah buruh atau pekerja sering berada di bawah tingkat produktivitasnya, atau dengan kata lain terjadi eksploitasi tenaga kerja. Seperti pada kurva ini terdapat di mana kurva MCL tidak lagi identik dengan kurva supply. Kurva MCL berada di atas kurva supply, sementara kurva demand tetap identik dengan MPL. Dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan akan terjadi ketika MCL sama dengan MPL, di mana upah sama dengan marginal produktivitas tenaga kerja. Sedangkan pada situasi pasar monopsoni, keseimbangan berada pada titik E, di mana upah sebesar W, sedangkan penyerapan tenaga kerja adalah sebanyak L. Terlihat di sini bahwa pada kondisi L, tingkat produktivitas buruh adalah MPL yang lebih tinggi daripada W, atau keseimbangan upah berada di bawah marginal produktivitasnya. Dalam keseimbangan pasar tenaga kerja yang monopolistik, buruh dibayar lebih rendah dibandingkan produktivitasnya. Selisih antara produktivitas buruh dengan upah yang diterima ini sering disebut sebagai eksploitasi.
Dalam kondisi seperti ini, cukup alasan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan upah minimum. Misalnya sebesar WM, dengan kebijakan ini keseimbangan akan bergeser dari E ke F. Dengan mudah bisa dilihat bahwa upah akan naik dari W ke WM, dan penyerapan tenaga kerja juga akan naik dari L ke LM. Jelas bahwa tidak seperti dalam kasus pasar kompetitif, penetapan upah minimum justru berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yang monotoni dianggap sebagai justifikasi teoritis bagi pemberlakuan upah minimum. Selanjutnya itu pasar tenaga kerja monopoli, di mana banyak perusahaan versus satu tenaga kerja. Pasar tenaga kerja monopoli adalah struktur pasar dengan banyak perusahaan dan hanya satu tenaga kerja. Satu tenaga kerja berarti satu aliansi tenaga kerja yang memiliki kekuatan untuk menentukan derajat upah di pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja monopoli dapat menyebabkan pengangguran. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal adalah suatu pasar di mana tempat memperjualbelikan barang-barang modal untuk proses produksi. Pengertian barang modal ini tidak terbatas hanya pada mesin-mesin atau peralatan saja, namun juga termasuk modal uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang ini nantinya dapat diperoleh dari tabungan dan pinjaman, yang mana akan digunakan untuk investasi. Umumnya, instrumen yang diperjualbelikan berupa saham, obligasi, waran, dan right. Yang selanjutnya, faktor penggeser kurva permintaan dan penawaran di pasar modal. Yang mempengaruhi kurva permintaan pada pasar modal yaitu apabila permintaan bergeser ke arah kanan, maka menandakan terjadinya kenaikan harga output dan kenaikan produktivitas marginal. Dan apabila permintaan ini kurvanya bergeser ke kiri, maka menandakan adanya turunnya harga input dan turunnya produktivitas marginal. Kemudian, faktor yang mempengaruhi bergesernya penawaran pada pasar modal. Yang pertama, apabila penawaran bergeser ke arah kanan, maka yang terjadi adalah turunnya biaya input pembuat perlengkapan dan adanya kemajuan teknis dalam membuat peralatan atau kemajuan teknologi. Kemudian apabila penawaran bergeser ke kiri, yang terjadi adalah adanya kenaikan biaya input untuk membuat peralatan. Kurva modal. Pada kurva modal, diharapkan dengan adanya investasi, permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan, sehingga yang terjadi adalah kurva permintaan atau demand dan kurva penawaran atau supply akan bergeser arahnya ke arah kanan, seperti yang tertera pada gambar berikut ini, di mana dari kurva D menuju ke kurva D1. Ini menandakan adanya pergeseran antara permintaan yang pertama dengan permintaan yang kedua. Kemudian demikian juga yang terjadi pada kurva supply atau penawaran, di mana yang asalnya terdapat di kurva S menuju kurva S1 dengan kuantitas barang dan dengan kuantitas barang yang berbeda, namun harganya sama. Berita pasar input yang kami ambil di sini yaitu berjudul Imbas Corona, lebih dari 3,5 juta pekerja kena PHK dan dirumahkan. Kemudian, analisis kasus yang kami analisis yaitu produk di sini berupa tenaga kerja, kemudian adalah problem berupa para pekerja yang di PHK karena imbas dari adanya wabah corona. Kemudian solusi yang kami tawarkan di sini yang pertama yaitu pemerintah harus tanggap menyikapi keadaan ini dengan memberikan beragam bantuan sosial yang diupayakan seoptimal mungkin agar dapat tepat sasaran. Kemudian pemerintah dan para instansi harus lebih menggencarkan lagi program pelatihan kerja, khususnya program yang dilaksanakan secara online.
Kemudian, pada perusahaan hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya PHK dengan mengoptimalkan strategi yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada SE 997-MEN-PHI/PPHI/X/2004. Yang keempat, pengoptimalan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru berbasis kewirausahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.